Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Yoyo Sunario SPD. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi melukis sudut istimewa. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Bapak doakan kalian tetap sehat dan bahagia selalu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bagaimana cara melukis sudut istimewa. Yang akan membawakan adalah saya sendiri, Pak Yoyo, dan materi yang akan disampaikan melukis sudut istimewa meliputi pendahuluan, kemudian standar kompetensi dasar dan tujuan. Berikutnya adalah materi melukis sudut, dan tidak lupa di akhir adalah latihan soal-soal. Baik, pengertian sudut. Ada yang sudah tahu dah apa itu sudut? Nah, itu mari kita ingat kembali pelajaran kita sebelumnya tentang sudut. Kira-kira apa yang kamu ketahui? Apa saja jenis-jenis sudut yang sudah kita pelajari? Baik, ya. Bagus. Nah, sekarang coba kalian gunakan anggota badan kalian untuk menunjukkan jenis-jenis sudut tersebut. Ya, silakan. Nah, bagus ya. Nah, kemudian kata hari ini atau kaharni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sudut adalah bayangan atau bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Ulangi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Nah, di sini ada gambar jarum jam panjang menunjukkan pukul 2.00 atau pukul pukul 2.00 ya. Nah, di mana di sini akan terbentuk sudut 60 derajat ya antara jarum panjang dengan jarum pendek yang menunjukkan ke angka 2. Ini ada sudut 60 derajat, sedangkan refleksinya adalah sudut 300 derajat. Sehingga dalam satu sudut putar kan kita tahu bahwa satu sudut putar adalah 360 derajat. Jadi setiap jam dalam ukuran sudut jam itu pasti akan terbentuk dua sudut yang kalau dijumlahkan akan membentuk sudut 360 derajat. Baik, selanjutnya apa saja sih alat yang dapat digunakan untuk mengukur atau menggambar atau melukis sudut tersebut? Ada yang tahu? Nah, kita bisa melukis atau menggambar sudut dengan hanya 3 alat saja. Yang pertama adalah bisa dengan jangka, penggaris, dan pensil, tanpa menggunakan alat ukur sudut, yaitu yang disebut dengan busur derajat. Kita bisa menggunakan melukis sudut-sudut, terutama sudut istimewa dalam hal ini. Sekarang kompetensi dasar, standar kompetensi dasar dan tujuan. Nah, di sini ada 3 yang akan Bapak sampaikan. Pertama, standar kompetensi, dia kompetensi 5, yaitu memahami hubungan garis dengan garis, kemudian garis dan sudut dengan sudut, dan serta menentukan ukurannya. Kompetensi dasarnya di sini adalah melukis sudut istimewa. Tujuannya agar siswa dapat melukis sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Mari kita mulai belajar pada hari ini. Dimulai dengan melukis sudut 90, kemudian melukis sudut 45, materi berikutnya melukis sudut 60 dan 30 derajat. Melukis sudut 90 derajat. Bagaimana sih cara melukis sudut 90 derajat? Ada yang tahu? Untuk melukis tentu kita harus tentukan dulu ya, diketahui dulu garisnya.
Ada garis L dan satu titik yang menentukan. Misalkan garis L dan titik A. Langkah yang pertama, buat busur lingkaran dengan pusat di A, sehingga memotong garis L di dua titik, yaitu titik B dan titik C. Nah, buatlah busur lain dengan pusat di titik B, kemudian pindahkan busur itu ke titik C sehingga keduanya berpotongan di satu titik. Tentukan misalkan titik itu titik B. Berikutnya yang terakhir adalah tarik garis. Ya, misalkan garis M yang melalui titik A dan titik D, maka didapatlah sudut 90 derajat. Nah, untuk tampilan lukisan gambarnya adalah sebagai berikut ya. Langkah-langkah tersebut digambar dalam kegiatan seperti ini. Maka sudut BAD akan membentuk sudut 90 derajat ya, tentunya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara melukis sudut 45 derajat. Seperti ketahui, kita harus mengetahui dulu garis L dan titik A. Langkah berikutnya lukislah terlebih dahulu sudut 90 derajat yang sudah kita bangun tadi ya, kita buat tadi ya. Kita ulang lagi karena kita akan buat sudut 45 derajat. Kemudian buatlah busur lingkaran dengan jari-jari AE dan titik pusat A yang memotong garis L di satu titik, misalkan titik F. Tarik garis M yang melalui titik E ke titik F, maka didapatlah busur atau sudut E, yaitu 45 derajat. Sebagai tampilan lukisannya yang Bapak sampaikan ini adalah sebagai berikut ya. Dengan terlebih dahulu kita membuat sudut 90, kemudian membuat busur dengan radius AE ya, dan memotong di A, kemudian yang berpusat di A dan memotong garis L ya di satu titik ya, satu titik F misalkan. Kemudian dengan menarik garis M dari yang melalui E dan F, maka didapatlah sudut AEF, yaitu 45 derajat. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara melukis sudut 60 derajat. Seperti biasa kita ketahui dulu garis L dan titik A. Langkah yang pertama, buat busur sembarang dengan pusat A yang memotong garis L misalkan di titik B. Pindahkan busur dari titik B dan memotong busur pertama misalkan di titik C. Kemudian tarik garis M yang melalui titik A dan C, maka didapatlah sudut 60 derajat. Ya, sangat mudah sekali untuk tampilan lukisannya. Kita lihat ya, pertama kita buat titik ya, garis L dan titik A, kemudian kita buatkan busur yang memotong di B ya. Kemudian memindahkan titik B ya, kemudian busur ke titik B, kemudian kita buatkan busur sehingga memotong busur tersebut di titik C ya, kita sebut titik C. Nah, jadi dengan menarik garis dari A ke C, maka akan terbentuklah sudut 60 derajat. Baik, berikutnya adalah cara melukis sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat adalah setengah dari sudut 60 derajat. Tentunya kita harus diketahui dulu garis L dan sebuah titik A. Kemudian dengan membuat busur sembarang dengan pusat di A yang memotong L misalkan di titik B, kemudian dengan memindahkan busur ke titik B dan memotong busur pertama di titik C. Nah, pindahkan lagi busur itu ke titik C dan memotong busur keduanya ditentukan saja misalkan titik D. Maka dengan menarik garis M yang melalui titik A dan D, maka didapatkah sudut 30 derajat. Ya, sebagai praktek dan tampilan lukisannya kita lihat di sini. Ya, seolah kita akan membuat sudut 60 derajat ya. Dari kedua titik BC ini dibuat busur sehingga dia berpotongan di satu titik. Dengan mengambil atau menarik garis dari A ke D, maka didapatlah sudut BAD atau
tiga yang besarnya adalah 30 derajat. Bagaimana anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan mungkin nanti bisa banyak berlatih di rumah ya. Kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Dalam latihan soal ini akan Bapak sampaikan bagaimana cara melukis sudut di luar sudut istimewa dan beberapa soal lainnya. Hari ini bis sekolah menjemput 23 siswa. Bis berhenti di 5 halte. Bis tiba di halte pertama pukul 6.15. Kemudian di setiap halte bis berhenti selama 3 menit. Kemudian pada halte kedua bis berhenti selama 5 menit dikarenakan menunggu satu orang siswa yang terlambat. Waktu tempuh dari setiap halte ke halte selanjutnya adalah 4 menit. Waktu tempuh dari halte terakhir ke sekolah diketahui 7 menit. Pertanyaannya, berapakah besar sudut yang dijalani jam panjang sebuah jam yang bergerak dari pukul 6.45 sampai tiba di sekolah? Yang kedua, lukislah sudut yang besarnya terjawab di soal A. Untuk menjawab soal ini tentu penyelesaiannya kita lihat dulu. Bis tiba di halte pertama ya, selama dia berhenti 3 menit dari jam 6.15. Kemudian waktu bis berhenti di setiap halte ya, dari ke 5 halte tersebut, di mana halte yang kedua 5 menit ya karena menunggu tadi, sehingga jumlahnya jadi 17 menit. Kemudian waktu tempuh di setiap halte ke sekolah dinyatakan karena setiap halte itu perjalanannya 4 menit dan di akhirnya membutuhkan 7 menit, jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah terakhir 7 menit ya sampai ke sekolah. Jadi dijumlahkan 23 menit sehingga total yang dibutuhkan bis tersebut sampai tiba di sekolah adalah 17 ditambah 23 menit yaitu 40 menit. Sampai di sini pahami dulu ya. Sehingga bis itu tiba di sekolah, tentunya ya bis tiba di sekolah itu yang pertama dari bis berangkat sampai ditambah 40 menit, jadi 6.15 tambah 40 menit yaitu pukul 6:55 menit. Jadi itu adalah penyelesaian dari pertanyaan yang disebutkan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari berapa derajat di sana ya? Dari pukul 6.45 sampai tiba di sekolah pukul 55 menit, ini jaraknya adalah hanya 10 menit. Sehingga kalau setiap 1 menit itu dinyatakan dalam 6 derajat, sehingga sudut yang dibentuk oleh jarum jam panjang itu adalah 10 kali 6 derajat yaitu 60 derajat. Nah, untuk penyelesaian B, lukislah sudut 60 derajat. Ya, melukis sudut 60 derajat kan sudah dilakukan pada pelatihan sebelumnya ya, yaitu dengan membuat busur sembarang dengan titik pusat A yang memotong garis L di titik B, kemudian dengan memindahkan busur ke titik B dan memotong busur pertama misalkan titik C. Sehingga dengan menarik garis M yang melalui titik A dan C, maka didapatlah sudut 60 derajat atau sudut BAC sama dengan 60 derajat. Soal yang kedua ya, dengan menggunakan jangka, penggaris dan pensil atau tanpa bantuan busur, nah, bagaimana langkah atau cara yang dilakukan untuk melukis sudut 75 derajat? Yang kedua, nyatakan lukisan kalian dalam gambar. Untuk menyelesaikan soal ini, maka diperlukan langkah-langkah untuk melukis 75 derajat. Di antaranya, lukislah dulu sudut 90 derajat. Kemudian tambahkan sudut 60 derajat yang salah satu kaki sudutnya berimpit dengan salah satu kaki sudut 90 derajat. Kemudian masing-masing sudut tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar,
sehingga menjadi sudut yang 90 menjadi 45, setengah dari sudut 60 menjadi 30 derajat. Sehingga kalau dijumlahkan ini sama dengan 75 derajat. Atau dengan kata lain, 75 derajat adalah setengah dari sudut istimewa 90 dan setengah dari sudut istimewa 60. Nah, sebagai penyelesaian B-nya dalam gambarnya kita ada di sini dua, yaitu yang pertama BAC 90 dan BCD 60 derajat. Kemudian dengan membagi dua ya masing-masing sudut B ini akan diperolehlah PBQ yang besarnya adalah 75 derajat. Bagaimana anak-anakku sekalian untuk soal nomor B? Mudah-mudahan kalian terinspirasi untuk membuat atau melukis sudut-sudut di luar sudut istimewa dengan menggunakan jangka, garis, dan pensil. Baik, untuk berikutnya adalah soal latihan nomor 3. Untuk latihan nomor 3, nah kita lihat. Untuk latihan soal nomor 3 ya, bunyinya adalah sebuah benda berbentuk bayangan di tanah dengan panjang 90 cm. Ketika sudut elevasi sinar matahari 30 derajat, tentukan tinggi benda tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu ilustrasi gambarnya, yaitu BC sebagai tinggi benda, kemudian AB sebagai bayangan benda dari bayangan matahari dari benda yang ada di depan. Nah, kita akan menyelesaikan berapa panjang BC ya, dimana panjang BC di depan 30 derajat itu dia memiliki perbandingan ya setengah dari sisi miringnya dan A/3 dari sudut 60 derajatnya. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan perbandingan sudut istimewa, didapat bahwa BC kali akar 3 ini sama dengan AB ya. AB ya, dari dalam hal ini BC nya adalah AB nya adalah 90, kemudian BC kali akar 3 sama dengan 90. Sehingga BC sama dengan 90 dibagi akar 3 atau BC adalah 30 akar 3. Sehingga BC itu adalah tinggi benda, maka dikatakan bahwa tinggi benda tersebut adalah 30 akar 3 cm. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Have fully useful. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian untuk kehidupan kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.